Selamat pagi Ibu, Bapak, dan Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa kembali dalam acara Sapaan dan Renungan Pagi GKI Salatiga di hari ini, Senin 31 Januari 2022, dengan tema Berdoalah setiap waktu di dalam Roh. Bersama saya, Yohanes Tugiman. Sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita terlebih dahulu memohon berkat Tuhan melalui doa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Tuhan Yesus Kristus. Perkenankanlah kami saat ini kembali menghadap kehadirat-Mu yang Maha Kudus, mengucap syukur dan terima kasih atas hari yang baru, serta nafas kehidupan dan tubuh yang segar yang boleh kami nikmati hingga pagi hari ini. Saat ini kami hendak membaca dan merenungkan sedikit firman-Mu ya Bapa. Berkatilah agar dapat memahami dan mengaplikasikannya dalam kehidupan hari lepas hari. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memohon. Amin. Ibu, Bapak, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus, renungan kita pada pagi hari ini dilandaskan pada Efesus 6 ayat 18 dan 19. Begini firman Tuhan: dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam Roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus, juga untuk aku, supaya kepadaku, jika aku membuka mulutku, dikaruniakan perkataan yang benar, agar dengan keberanian aku memberitakan rahasia Injil. Demikian firman Tuhan, berbahagialah kita yang mendengar dan melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Ibu, Bapak, dan saudara-saudari kekasih Kristus, sudah cukup sering kita dengar bahwa doa adalah nafas kehidupan bagi setiap umat percaya. Tanpa bernafas, tidak ada seorang pun yang dapat hidup. Fakta gangguan sistem pernafasan akibat terpapar COVID-19, misalnya varian Delta, telah merenggut ribuan jiwa di India hanya dalam beberapa hari saja. Pandemi COVID-19 hingga saat ini masih terus terjadi di beberapa daerah, bahkan di beberapa negara di dunia. Kesaksian penderita COVID-19 dan penyakit pernafasan yang lain, antara lain penyakit asma atau bengek, menyatakan bahwa dapat bernafas itu sungguh suatu anugerah yang luar biasa dari Tuhan. Maka bersyukurlah dan nikmatilah selagi masih bisa melakukannya. Kita tahu bahwa saat ini kita masih bisa bernafas, maka seluruh organ tubuh kita dapat berkoordinasi antara yang satu dengan yang lain dengan baik, sehingga kita dapat menjalani kehidupan ini dengan baik pula. Firman Tuhan melalui Rasul Paulus dalam Efesus 6 ayat 18 dan 19 tersebut membuka pikiran dan hati kita serta mengajak kita untuk senantiasa memahami arti penting berdoa. Rasul Paulus sendiri telah merasakan dan terus meyakini akan kekuatan doa yang dilakukannya. Karena doa setiap orang percaya yang dilakukan dengan sungguh-sungguh didengar oleh Tuhan. Marilah pagi hari ini kita belajar bersama akan manfaat doa. Yang pertama, manfaat doa adalah untuk menjaga persahabatan atau kemitraan dengan Allah. Persahabatan dengan Allah dapat terjalin erat karena senantiasa berkomunikasi dengan Allah melalui doa. Dengan berdoa, kita juga dapat mengalami perjumpaan dengan Allah, dan persahabatan dengan Allah akan semakin erat dan intim. Oleh sebab itu, marilah kita rajin berdoa agar persahabatan kita dengan Allah senantiasa dapat terjalin dan terjaga. Manfaat doa yang kedua, kita dapat mengenali diri kita sendiri. Doa menjadi cermin bagi jiwa. Di dalamnya kita bisa melihat dan mengenali dengan jelas siapa diri kita sebenarnya. Saat kita telah mengenal siapa diri kita, maka dalam berdoa pastilah dapat merendahkan diri dan hati kita, serta lebih mendahulukan kehendak Allah. Kita menjadi sadar bahwa kita merupakan orang yang penuh dengan kelemahan dan ketidakberdayaan terhadap berbagai masalah dan perbuatan-perbuatan jahat yang dapat terjadi di sekitar kita.
Manfaat doa yang ketiga yaitu belajar untuk meminta atau memohon. Setelah kita mengenal diri kita bahwa kita adalah orang yang lemah dan tidak berdaya, maka hati dan jiwa kita tergerak untuk berdoa, belajar untuk meminta atau memohon pertolongan Tuhan dan kasih-Nya dengan rendah hati. Konsep meminta atau memohon dalam doa adalah laksana detak jantung yang senantiasa terus-menerus terjadi bekerja di dalam tubuh manusia tanpa henti. Sesungguhnya Allah memiliki begitu banyak hal yang dapat diberikannya kepada kita yang terus-menerus meminta atau memohon kepadanya, baik keselamatan, ketenangan hati dan jiwa, rezeki yang cukup, bahkan pertolongan dari hal-hal yang jahat. Bahkan kebaikan untuk orang lain pun dapat kita sampaikan manakala kita sedang memanjatkan doa kepada Tuhan. Manfaat doa yang keempat yaitu membangun karakter seperti Kristus. Melalui doa setiap hari dapat menolong seseorang membangun karakter hidupnya yang dapat berpengaruh positif terhadap segenap pikiran, budi pekerti, dan sifat kehidupannya. Sehingga lambat laun karakter jiwa seperti Kristus dapat bertumbuh karena dengan doa menjadikan semakin dekat kepada Allah. Firman Tuhan dalam Markus 1 ayat 35 berbunyi, "Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana." Ia di sini adalah Tuhan Yesus Kristus. Dengan karakternya yang sungguh luar biasa, tekun, disiplin, dan penuh gairah memuliakan Allah, menolong dan mendoakan para muridnya, serta melayani sesama. Semangat berdoa dengan meladani semangat Tuhan Yesus Kristus secara rutin dan jika tetap teguh, maka akan tumbuh karakter serupa dengan Kristus yang selalu berdoa kepada Bapanya, suka menolong dan melayani, baik dalam suka maupun duka. Manfaat doa yang kelima yaitu banyak orang percaya memperoleh keajaiban. Banyak kisah dalam Alkitab bahwa ketika doa dipanjatkan, maka keajaiban dan mujizat dapat terjadi. Sebagai contoh, Daniel terhindar dari serangan dan terkaman singa saat dilemparkan di gua singa karena pelanggarannya. Selain itu juga banyak orang yang dapat merasakan keajaiban pribadi dari Allah. Misalnya, kesembuhan dari penyakit, kedamaian, dan pengampunan dosa karena tidak jemu-jemu untuk berdoa dan berdoa dipanjatkannya senantiasa setiap hari. Demikian Ibu Bapa dan saudara-saudari terkasih dalam Kristus, begitu banyak arti dan manfaat doa yang dapat kita peroleh manakala kita senantiasa meneladani Tuhan Yesus Kristus dengan semangatnya yang tinggi untuk semakin dekat dengan Allah Bapa melalui doa. Oleh sebab itu, marilah kita jaga terus doa-doa kita. Tidak ada jemu-jemunya untuk berdoa dalam roh di setiap saat dan di setiap hari. Kiranya Tuhan Yesus memampukan kita untuk senantiasa berdoa di dalam roh. Amin. Marilah kita bersyukur dan berdoa atas firman Tuhan yang telah kita terima. Ya Bapa, terima kasih atas firman-Mu yang indah buat kami di hari ini. Kiranya Engkau terus membangkitkan gairah hidup kami di sepanjang hari ini dan seterusnya. Sebentar lagi kami akan mengawali kegiatan-kegiatan rutin kami ya Bapa. Kiranya Engkau menyertai dan memberkati kami. Dan jauhkanlah kami dari malapetaka, musibah, kecelakaan, dan sakit penyakit. Kiranya damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus senantiasa berlimpah atas kami semua, baik secara khusus GKI Salatiga, GKI seluruh Indonesia, dan gereja Tuhan apapun denominasinya dan dimanapun beradanya. Aktivitas kami dari pagi, siang hingga malam nanti berkati dan lindungilah ya Tuhan. Hanya kebenaran dan kekuatan Tuhan saja yang kami andalkan. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Demikian Ibu Bapa dan saudara-saudariku semua, firman Tuhan yang dapat kita pelajari dan renungkan bersama di pagi ini. Semoga menjadikan kekuatan dan penyemangat dalam kita beraktivitas di sepanjang hari ini. Semoga Tuhan menyertai dan melindungi kita senantiasa. Amin.
Sampai jumpa.